Seumpamanya sebuah penbrush ini, misalnya kalau langsung dari sini itu sangat besar sekali karena di sini tidak ada untuk pengaturan atau kita tidak bisa mengetahui berapa tekanan yang kita butuhkan supaya ini bisa berfungsi dengan lancar. Atau spek penbrush ini biasanya membutuhkan tekanan angin berapa PSI atau berapa bar, dan biasanya ini umumnya antara 15 sampai 50 PSI. Saksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe dan klik lambang loncengnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel yang sama. Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video sebelumnya saya sudah unboxing suatu kompresor oilless tanpa oli, yaitu kompresor silent. Dan kalau kita perhatikan dengan kompresor saya yang satu ini, meterannya atau manometernya ada dua ini, dan yang ini yang Izumi sepertinya ada yang kurang, yaitu tidak ada manometer untuk tekanan angin yang kita butuhkan. Nah, dalam kesempatan kali ini ada 3 pokok bahasan yang perlu saya sampaikan atau kita pelajari bersama dengan gambaran umumnya saja. Yang pertama, pengertian dari manometer itu sendiri atau pressure gauge, dan yang kedua, satuan yang biasa dipakai di manometer atau regulator, cara kerjanya seperti apa, dan yang ketiga, instalasi cara pemasangan manometer di kompresor ini. Ini ada meteran yang satu ini sebetulnya bukan buat pengaturan angin yang kita butuhkan, tetapi khusus untuk mengetahui kapasitas isi angin yang ada di tangki ini. Ya teman-teman, pressure gauge atau manometer atau alat ukur untuk mengetahui tekanan dari zat yang kita gunakan pada sebuah instalasi, contohnya ini kompresor. Sehingga dengan alat ini kita bisa membaca besaran tekanan atau pressure yang kita gunakan pada mesin ini. Dan kalau di perusahaan-perusahaan itu biasanya ada pipa-pipa untuk menyalurkan zat-zat seberapa yang dibutuhkan biar speknya sama dengan yang dibutuhkan tekanan anginnya. Adapun zat-zat yang membutuhkan pressure gauge agar tekanan zat tersebut terdeteksi seperti air, bensin, oli. Kalau kita lihat di tangki-tangki bensin atau tangki-tangki oli itu biasanya ada sebuah alat manometernya. Misalnya zat gas, kalau misalnya di rumah sakit atau ada tabung-tabung itu biasanya ada alat ukur tekanannya. Zat uap seperti alat steam saya ini menggunakan alat pengukur tekanan, dan tujuannya itu untuk mengetahui seberapa tekanan yang kita butuhkan disesuaikan dengan alat spek yang dibutuhkan. Seumpamanya sebuah penbrush ini kalau langsung dari sini itu sangat besar sekali karena di sini tidak ada untuk pengaturan atau kita tidak bisa mengetahui berapa tekanan yang kita butuhkan supaya ini bisa berfungsi dengan lancar. Penbrush ini biasanya membutuhkan tekanan angin berapa PSI atau berapa bar, dan biasanya ini umumnya kebutuhannya antara 15 sampai 50 PSI. Dan yang kedua yaitu cara kerjanya atau cara membacanya. Di sini udah ada jarum penunjuk, ada 2 angka biasanya, lambang merah dan ada biru. Satu alat ukur yang lain juga masih banyak skala-skalanya sesuai kebutuhan. Tabung freon biasanya skalanya lebih dari 2 atau 3 karena kita fungsinya juga buat keperluan angin. Untuk kita kerja ngecat cukup menggunakan pressure gauge atau manometer seperti ini. Dan ini saya sudah membeli sebuah manometer pengaturan angin untuk keluaran yang kita butuhkan. Di paket pembelian manometer ini udah langsung komplit sama dengan mini air controlnya ya. Jadi ada filter udaranya di sini. Ini mereknya seperti ini, profesional molar dan mini air control unit. Ini sangat murah
di bawah 100.000 saya beli 60 atau 70.000. Kalau teman-teman berminat, nanti saya akan taruh link pembeliannya di deskripsi. Dan ini ada tulisan 1/4 in, berarti ini mempunyai drat 1/4. Terus di sini juga di dusnya ada pressure range 0,15 sampai 85 MPa, barometer 0,1 0,4 seperti yang ini. Jadi kita coba buka aja. Pas menerima paket ini sudah saya buka, unboxing, barangkali ada cacat atau retak. Ini manometernya ada 2 angka di sini atau 2 warna. Yang satu warna merah di dalam kalau kelihatan nih, dan yang satu warna biru di luar. Itu menunjukkan tulisannya PSI. Yang satunya ini MPa ya, pound per square inch kalau nggak salah PSI itu. Di manometer lain itu ada VSF, ada tulisan ATM, dan umumnya yaitu kita baca bar. Dan satuan-satuan itu juga disesuaikan dengan kebutuhan dari sebuah pabrikan manometer. Tapi yang umumnya biasanya ada 3, MPa, PSI, dan bar atau kilogram per centimeter kubik. Jadi contohnya kalau misalnya 1 bar seperti yang ini udah saya isi angin nih. Ini 8 bar. Kurang jelas ya. Ini ada angka 8 ke sini, 0, 2, 4, 6, 8. Ini yang angka hitam. Yaitu berbeda sama yang di sini tulisannya. Kalau ini MPa sama PSI. Kalau di sini KPa itu bar, pound per square inch. Dan ini yang di dalam angka 8 itu menunjukkan 8 bar atau 120 PSI. 1 bar itu 0,1 MPa ya, atau 1 bar itu 14,5. Kalau di sini misalnya 1 bar 14,5 PSI. Dan itu sebetulnya ada rumusnya untuk hitung-hitungannya, tapi saya tidak mempelajari sampai ke situ. Dan intinya kita perlu untuk mengetahui tekanan angin yang kita butuhkan. Mungkin teman-teman juga bingung, saya juga sama bingung. Cuman pada intinya untuk mempermudah membaca atau mengetahui tekanan yang dibutuhkan. Jadi pressure gauge atau manometer mempermudahkan kita saja membaca atau mengetahui tekanan yang dibutuhkan untuk kita kerja. Yang kedua, kita masih, nah ini seperti ini nih, air filter ini sudah bersatu ya sama ini nih, sama pengaturan kebutuhan angin yang kita butuhkan untuk ngecat. Di sini juga ada nih, makanya saya beli yang seperti ini. Nanti kita pasang, ini dratnya kecil. Kalau kelihatan ada lambang panah menunjukkan output ya, keluar. Jadi seandainya kita mau pasang di sini, berarti si tanda panah itu harus keluar ke sini. Yang ketiga, instalasi pemasangan ini itu tidak langsung begitu saja plug. Kita harus membutuhkan sebuah konektor untuk menyambungkan ke sini. Nah, dalam hal ini saya karena senang buka copot gitu, quick ya, kita harus memerlukan 2 buah quick coupler. Di sini berarti harus diganti karena ini langsung ke selang. Ini kita singkirkan. Jadi urutannya seperti ini, nanti saya akan gambarkan aja ya urutannya. Ini yang quick coupler ke sini. Terus biar ini saya maksudnya biar bisa dicopot. Yang kedua, ini konektor juga ke sini untuk ke air filternya. Quick couplernya berarti 1, 2, membutuhkan 3 ya teman-teman. Alat yang kita perlukan untuk instalasinya yaitu kunci Inggris, biar bisa kepakai untuk beberapa ukuran ya. Dan yang kedua, kita memerlukan sebuah seal tip. Ini ada satu alat lagi di paket pembelian. Ini fungsinya buat misalnya kita mau ditempelin di sini ya, bisa di mana aja bisa. Terus biasanya mau ditempelin di sini di dinding. Nah, ini juga bisa dipasang, misalnya mau pasang 2 atau 3 air filter. Dan fungsinya ini untuk menyaring biar air itu tidak ikut mengalir sehingga ikut ke alat dan bercampur dengan cat. Nanti bisa menggunakan konektor 1/4 dan kita memerlukan sebuah alat seperti ini nih, kuningan, yaitu 1/4 ke 1/4. Tujuannya untuk menyambung, cuman saya nggak punya lagi nih air filternya. Nah, dari sini pakai lagi yang satu seperti ini.
Ini pakai konektor kuningan yang 1/4 ke 1/4, terus dipasang lagi air filter, jadi nanti bisa double. Dan ini saya tidak menggunakan ini. Nah ini teman-teman, alat saya udah punya nih. Ini kita buka dulu aja yang ini ya. Dari paket penjualnya cuman seperti ini manometer 1, cuman sama ini langsung ke selang. Nah ini quick coupler yang kita butuhkan, ini yang masuk ke sini, belinya yang 1/4 dratnya ya, 1/4. Nah jadi ke sini, terus ini ke sini, ini biar cepet aja ya. Nah ini ke sini. Nanti teman-teman jangan lupa dikasih seal tip dulu ya. Dan ini ke sini yang quick coupler 1, satunya yang output, maksudnya yang nanti masuknya ke selang. Terus ini manometernya dipasang di sini. Ini dratnya agak kecil nih, mungkin 1/8 atau berapa, saya kurang paham nih, nggak ada tulisannya. Nah jadinya seperti ini. Jadi seperti ini ya teman. Untuk nama-namanya ini kalau nggak salah SF20 yang ada ceweknya, SF20. Kemudian ini yang quick coupler yang satunya itu PM20. Dan yang satunya lagi ini untuk output, tapi ujungnya drat ya. Ujungnya itu drat, yaitu buat masuk ke sini. Dan ini buat keluaran, itu SM20 teman-teman. Nah maksud saya ini biar praktis kayak gini nih, ini tinggal klik ke sini. Tapi jangan lupa teman-teman nanti dikasih seal tip ya. Nah, terus kalau sudah kepasang gini, ini mau dipindah kemana juga bisa, misalnya mau pindah, kita mau praktis tinggal copot seperti ini. Kalau mau dipasang kayak gini. Nah terus ini fungsinya ini untuk ke selang ke sini. Nah dan yang ini langsung ke pen brush seperti ini. Jadi tinggal kita kerja. Dan ini nanti bisa diatur. Nah ini saya akan pasang dulu seal tipnya biar tidak bocor ya. Ya teman-teman, ini saya udah selesai memasang quick coupler atau konektor. Yang ini masuk ke kompresor dan yang ini ke selang. Dan jangan lupa dipasang seal tipnya biar tidak ada kebocoran ya. Dan ini saya udah selesai. Dan ini juga udah saya pasang nih yang menempel ke sini, karena ini ada kerannya di sini, jadi saya biarin aja. Tadinya mau saya akalin di luar, karena ini jadi panjang, biarin aja segini. Dan kita coba apa ini bocor apa enggak. Jadi praktisnya seperti ini nih teman, kita tinggal masukin ke sini. Nah ini udah, coba kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Aman teman-teman. Si air filter ini bisa kita buka copot ya. Jadi kalau misalnya mau dipindah seperti saya biasanya di atas, ini nggak usah nempel kayak gini karena takutnya ke banting-banting gitu. Dan terus kita pasang selang juga, ini pakai quick coupler juga. Dan sedikit tips ya teman-teman, kalau misalnya saya senangnya membeli selang itu yang ada ininya nih, pernya kayak gini, karena tidak langsung ketekuk-tekuk. Jadi ini lumayan aman juga, ini lama. Padahal ini selangnya agak murah. Nanti saya taruh linknya ya, kalau seandainya teman-teman berminat selang seperti ini.
Dan ini langsung menuju ke paintbrush atau ke spray gun. Kita coba. Ini tinggal ini tutup dulu biar tenaganya nggak gede. Nah, aman nih. Nah, jadi fungsinya alat ini caranya kalau mau mengatur tekanan bar, kalau ini masih utuh ya, 8 bar. Ini isi tabung, kapasitas tabung ini ditunjukkan dengan manometer ini. Atau kebutuhan untuk keluaran, kita menggunakan sebuah regulator atau manometer di sini, dan saya sekaligus memanfaatkan air filter yang tadi kemasannya seperti ini saya beli. Kalau misalnya teman-teman mempunyai uang lebih, ya beli yang lebih bagus juga bisa. Karena manfaat sekali ada air filter ini untuk menahan atau memfilter sebuah air, karena dalam tabung ini biasanya ada air yang ikut masuk ke selang, terus ikut ke semprot ke media gitu, karena ini ada cat jadi nanti bisa menggumpal atau ada bercak gitu ya. Jadi mungkin untuk penjelasan pada kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan silahkan bisa komen di kolom komentar. Link pembelian untuk alat-alat keperluan airbrush saya cantumkan di link deskripsi. Mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.